Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran 1. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak, semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan ya. Nah, perkenalan dulu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan ya, nama Ibu Rizky Aprilia Saputri. Biasa dipanggil Bu Kiki. Pekerjaan Bu Kiki adalah mahasiswa PPG Prajabatan UNY tahun 2020. Asal Bu Kiki dari Magelang, Jawa Tengah. Hobi Bu Kiki adalah mendengarkan musik. Hari ini kita akan belajar bersama. Semoga kalian senang ya mengikuti pembelajaran dari Bu Kiki. Nah, pernahkah kamu mendengar sebuah dongeng anak-anak? Iya, pernah ya. Apa judul dongeng yang pernah kamu dengar? Pasti Kancil Mencuri Timun ya. Iya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan tadi cerita tentang hewan-hewan ya. Yaitu yang pertama adalah unsur intrinsik sebuah cerita, yang kedua membedakan pecahan setengah dan bukan, kemudian yang ketiga adalah kuat lemahnya bumi. Nah, tahukah kamu dongeng yang berisi tentang hewan disebut apa anak-anak? Tadi seperti contohnya adalah Kancil Mencuri Timun, apa? Ya, fabel ya namanya. Apa yang dimaksud dengan fabel anak-anak? Coba kita lihat ya. Fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diperankan oleh hewan. Ciri-ciri fabel yang pertama, termasuk jenis cerita fiksi atau bukan kisah nyata. Yang kedua, tokoh biasanya para binatang. Yang ketiga, watak tokoh para binatang seperti manusia ya. Kemudian, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lainnya. Kemudian mengandung amanat atau moral cerita. Unsur intrinsik fabel yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Kemudian yang kedua adalah penokohan atau watak, pemberian karakter pada tokoh. Karakter bisa bersifat baik, protagonis, atau tokoh tidak disukai atau antagonis. Kemudian latar. Latar adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis dalam cerita ya. Nah, kita lanjut ke misi yang pertama. Buka LKPD yang sudah dikirim di Google Classroom. Lengkapilah peta pikiran yang ada ya. Jangan lupa dibaca bacaannya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Pernahkah kalian memiliki donat utuh? Ini Bu Kiki mempunyai donat utuh ya. Kemudian, pernahkah membagi bagian donat kalian kepada teman? Iya, pernah ya pasti. Nah, ini dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, bagaimana kita akan menghitungnya? Kita akan menggunakan pecahan ya anak-anak. Lambang pecahan. Pecahan dilambangkan dengan titik-titik, per itu garis ya, titik-titik.
Yang bawah itu namanya adalah penyebut dan yang atas namanya adalah pembilang. Nah, ayo kita simak. Kakak mempunyai sebuah donat. Kakak akan membagi donat ini kepada adik. Kita potong donat ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Dari 2 potongan donat, kakak dan adik masing-masing mendapatkan setengah bagian. Bagaimana kita menuliskannya dalam pecahan? Nah, yang bawah berapa penyebutnya? Ya, 2 ya, karena dibagi menjadi 2. Kemudian berapakah pembilangnya? Tadi kakak mendapatkan 1, berarti 1 pembilangnya dan penyebutnya adalah 2. Nah, 1 dari 2 bagian yang sama besar itu disebut setengah. Nah, kira-kira manakah yang merupakan gambar pecahan yang bernilai setengah, anak-anak? Apakah gambar pertama atau gambar kedua? Ya, betul sekali, gambar yang pertama. Kenapa? Karena gambar pertama itu membagi 2 sama besar ya. Kalau yang gambar kedua itu membagi 2 tapi yang satu kecil. Kalau ukurannya tidak sama, itu berarti bukan pecahan bernilai setengah. Nah, contoh bangun yang bernilai setengah. Di sini Bu Kiki mempunyai persegi, kemudian Bu Kiki dibagi menjadi 2, yang satu Bu Kiki arsir. Nah, ini juga bernilai setengah. Nah, lanjut ke misi yang kedua ya. Bukalah LKPD pada misi kedua tentang menganalisis bilangan setengah. Nanti dikerjakan dengan baik ya. Jangan lupa itu juga ada misi yang ada di buku siswa kalian. Nah, kita lanjut ke kuat lemahnya bunyi. Jadi bunyi itu dibagi menjadi 2, yaitu bunyi kuat dan bunyi lemah. Biasanya bunyi kuat itu bunyi yang suaranya sangat keras. Kemudian untuk bunyi lemah itu yang terdengar samar-samar. Nah, ketika kalian menggebrak meja itu adalah bunyi kuat ya anak-anak. Kemudian ketika kalian bertepuk tangan itu adalah bunyi lemah. Nah, ayo bernyanyi menggunakan ketukan kuat dan lemah. Yuk, coba kita simak. Nah, itu ya, Pungki sudah bernyanyi dengan menggunakan kuat lemah bunyi. Nanti kalian juga mempraktekkan seperti itu ya anak-anak. Nah, ini di misi yang ketiga ya. Buatlah sebuah video ketika kamu bernyanyi dengan mempraktekkan bunyi kuat dan bunyi lemah. Lihat langkah-langkah di LKPD anak-anak. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Hari ini kita sudah belajar tentang yang pertama unsur intrinsik cerita fabel, yang kedua mengenal pecahan setengah, yang ketiga kuat lemahnya bunyi dalam lagu. Nah, bagaimana perasaanmu setelah melakukan pembelajaran hari ini? Pasti sangat senang ya. Adakah materi yang sulit dipahami anak-anak? Tentu saja tidak ya, alhamdulillah. Nah, jika ada langsung tanyakan ke Bu Kiki ya. Jangan ragu. Pesan Bu Kiki, tetap semangat dalam mencari ilmu, karena ilmu adalah harta yang paling berharga. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Ini adalah 3 kegiatan yang mudah dan murah untuk kita lakukan. Yang pertama, memakai masker jika keluar rumah. Yang kedua, menjaga jarak aman ketika bertemu. Yang ketiga, rajin mencuci tangan menggunakan sabun.
karena anak kelas 2A sangat hebat. Selamat, kalian sudah menyelesaikan misi hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat ya. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya Bu Kiki mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan.